Sebagai orang awam yang suka dengerin musik, kayaknya kita pernah di posisi kebingungan yang sama. Apalagi jika mengenai punk, atau lebih spesifiknya pop-punk. Mereka dianggap sebagai band pop-punk. Mereka juga. Ini juga pop-punk. Lalu ini pop-punk, punk rock, atau apa ya? Green Day ini kayaknya memang agak lain ya. Setelah mereka bergabung dengan major label dan merilis album Dookie, banyak pro dan kontra yang melingkupi. Banyak yang mengapresiasi, juga banyak pula yang menganggap Green Day telah sell out. Tapi di video kali ini, kita nggak ngebahas soal sell-outan ini kok. Yang ingin kita bahas di sini adalah soal album ini. Sebuah album yang diklaim sebagai album dari band punk yang terjual sampai 16 juta kopi. Iya, album yang artinya adalah seonggok tahi ini, rilisannya laku keras berjuta-juta keping. Oh iya, sebagai disclaimer, pembahasan di video ini tentu bukan dari kajian akademis atau apapun itu yang daki-daki. Namun hanya pembahasan ringan berdasarkan pandangan pribadi saja. Sebelum mengenal album Dookie, saya sangat memuja lagu American Idiot milik mereka. Ya maklum saja, saya tumbuh di era ketika mereka seliweran muncul di MTV dengan wujud menyerupai emo kid, berpakaian serba hitam dengan aksesoris dasi berwarna merah, dan tidak lupa yang paling penting adalah eyeliner. Membawakan basket case di antara band teman-teman lain yang mengcover band ungu di acara pensi sekolah, membuat diri ini merasa menjadi bocah SMP yang sangat punk. Pokoknya merasa yang paling rebel, yang lain cupu. Setelah 28 tahun, sejak dirilis di tahun 1994, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa album ini bisa laku sampai 16 juta kopi? Kalau ngomongin album Dookie, tentu ini adalah album yang sangat fenomenal. Lewat album ini, Green Day menjelma menjadi superstars yang dikenal khalayak ramai, dan tentu saja membuat mereka menjadi jauh lebih kaya raya. Selain itu, album ini juga dianggap sebagai pondasi awal lahirnya subgenre baru di dalam punk, yang kemudian di dekade 2000-an kita menyebutnya dengan istilah pop-punk. Tapi anehnya, Billy Joy Armstrong selalu mengomel kalau Green Day dikait-kaitkan dengan pop-punk. Di akun Twitternya, dia pernah berkicau tentang resolusinya di tahun 2016 yang berniat ingin menghancurkan pop-punk. Billy menjelaskan bahwa istilah pop-punk itu kontradiktif. Dia lebih senang dengan istilah punk atau tidak punk sama sekali. Lah aneh nggak sih? Dia sendiri yang bikin punk populer, kok dia yang kesel? Tapi jika kita dengar lagi, materi yang ada di album Dookie ini, nggak salah juga sih kalau banyak yang menganggap bahwa album ini adalah salah satu pelopor munculnya istilah pop-punk. Ya karena Dookie menyuguhkan musik punk yang sangat pop. Dan tentu ini menjadi salah satu alasan albumnya bisa laku keras. Bisa dibayangkan, jika saat itu Green Day muncul sebagai band anarko-punk macam Crash. Tentu hasilnya tidak akan sepopuler sekarang. Bahkan, major label pun tentu nggak bakalan tertarik buat mengontrak mereka. Kembali lagi ke pertanyaan kenapa? Kenapa Green Day? Kenapa Dookie? Padahal banyak loh band punk rock lain saat itu, mulai dari NoFX, Rancid, sampai Bad Religion. Kenapa hanya Dookie yang berhasil laris manis di pasaran dan menjadikan punk ini sangat populer? Coba kita lihat mulai dari cover albumnya. Sebuah gambar kota yang kejatuhan bom. Kalau dibandingkan dengan cover album-album band lain yang seangkatan, memang Dookie kelihatan lebih pop sih. Tapi ada satu kata yang benar-benar mewakili Green Day saat itu, yaitu muda. Hal ini yang membuat mereka berbeda dari band punk seangkatannya saat itu. Green Day menciptakan sebuah youth movement baru yang begitu digemari anak muda saat itu. Tentu saja kemunculan mereka juga disertai oleh momen yang tepat. Saat semua orang di dunia sedang dibombardir kemuraman grunge, Green Day muncul dengan formula yang menyegarkan. Mereka menulis lagu tentang kekonyolan, kehidupan masa kecil, kepanikan, hingga persoalan masturbasi. Mungkin ini salah satu yang menjadi bagian terpenting dari suksesnya album ini, yaitu sampainya isi materi di album ini ke audiens yang tepat. Jadi, Green Day ada di masa yang tepat, juga dengan audiens yang tepat, dan tentu saja melalui media yang tepat. Media yang tepat saat itu ya tentu saja MTV. MTV menjadi media yang sangat efektif untuk mempromosikan musik video Basket Case. Dan hasilnya bisa dilihat. Bukan hanya di Amerika saja, tapi Green Day juga menjangkau berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.
Green Day, yang sebelumnya hanya dikenal oleh kalangan atas di Indonesia, yang sering wirawiri ke luar negeri, setelah album Dookie dirilis dengan major label, tentu lebih mudah untuk mengakses lagu-lagu mereka. Tanpa berniat mendiskreditkan siapapun, terlepas dari pandangan beberapa orang, saat itu yang mengatakan bahwa Green Day sell out dan sudah keluar dari etos DIY, namun hadirnya Green Day ke ranah mainstream turut mempopulerkan punk itu sendiri ke ranah yang lebih luas. Tapi di sini ada satu hal tentang fenomena Green Day yang dicap sell out malah dibuat gimmick oleh cukong-cukong industri untuk meningkatkan eksposur album Dookie ini. Namun tentu saja tidak semua band berhasil melakukan hal serupa. Sebagai contoh, Jawbreaker yang digadang-gadang akan menyaingi Green Day. Namun setelah mereka kerjasama dengan major label, malah menjadi blunder bagi mereka. Setelah kesuksesan Dookie, yang terjadi tentu saja sudah bisa ditebak. Seperti yang sudah-sudah, para label besar panik dan mencari banyak band-band punk yang mau dikomersilkan untuk menyaingi Green Day. Kayaknya industri musik saat itu memang menyebalkan ya. Kelak, formula ini banyak diikuti oleh band-band pop punk setelahnya. Album Dookie berhasil mengubah landscape musik punk untuk seterusnya. Tentu faktor kesuksesan album Dookie banyak sekali. Selain materi, promosi, branding, dan tentu melibatkan banyak orang dari berbagai faktor lainnya. Sekali lagi, di sini saya hanya menyampaikan pandangan pribadi saya saja. Sebagai orang awam, mungkin jika ada seseorang yang lebih mempunyai kapasitas soal ini dan sedang menonton video ini, tentu bisa dikoreksi ya. Terima kasih.